Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sumber Menyapa kembali menjumpai Anda hari ini di program Kupas Tuntas. Anak-anak adalah aset di masa depan terhadap sebuah negara. Begitu juga di Sumatera Utara, anak-anak Sumatera Utara akan menjadi aset di masa depan. Oleh karenanya kita akan membahas bagaimana lingkungan atau keadaan di sekitar anak yang ramah terhadap anak agar anak-anak ini menjadi generasi emas di masa depan. Kita akan membahasnya hari ini dengan tema Sumut Wujudkan Provinsi Layak Anak. Kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Erni Hafsari Nasution, Esos MAP, selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat sore Ibu. Sore, Ibu. Selanjutnya ada Kadis Sosial Provinsi Sumatera Utara. Di sini ada Bapak Dr. Andes Basarin Yunus Tanjung MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Juli. Selanjutnya ada Ketua LPA Sumatera Utara di sini Bapak Muniruddin Ritonga. Selamat sore Pak Munir. Oke, sore Bu Juli. Baik, pemirsa Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 0614146353 untuk menyampaikan apa hal-hal yang masih perlu diperhatikan agar Sumatera Utara ini menjadi daerah yang layak untuk anak-anak atau ramah untuk anak-anak. Saya membahasnya dulu kepada Ibu Erni Hapsari. Ibu Erni ini selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentunya ini sangat spesifik ya Ibu ya, terkait bagaimana masa depan anak, kehidupan anak di Sumatera Utara. Apa kegiatan atau apa hal yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan ini kepada anak-anak di Sumatera Utara agar Sumatera Utara ini menjadi provinsi yang layak untuk anak-anak Ibu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada TVRI yang telah mengundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk berdialog pada sore hari ini. Tentunya sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Kabupaten Kota Layak Anak, di mana ini adalah merupakan suatu sistem pembangunan di mana di dalamnya bagaimana terpenuhinya hak anak, dan di dalamnya ada komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha dalam hal pemenuhan hak anak. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara pada tahun 2006 sudah mulai menerapkan kebijakan tentang Kabupaten Kota Layak Anak. Dan pada tahun 2009 telah dikeluarkan peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Kabupaten Kota Layak Anak. Itu peraturannya nomor 2 tahun 2009. Kemudian tujuan dari Kabupaten Kota Layak Anak ini tentunya adalah bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi dan terlindungi. Tentunya tidak hanya diterapkan di provinsi, tetapi juga sudah mencapai ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Untuk undang-undang tentang Kabupaten Kota Layak ini sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana di dalamnya juga bagaimana terwujudnya kabupaten kota yang layak anak. Kemudian kebijakan yang terbaru itu telah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Di dalamnya juga bagaimana perlindungan anak itu dapat terwujud dengan kabupaten kota layak anak, yang mana sudah terbentuk tidak hanya di kabupaten kota tapi sudah dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kabupaten kota hingga tingkat provinsi. Nah, bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembentukan Kabupaten Kota Layak Anak ini? Tentunya kami terus membina kabupaten kota dengan mendampingi, melakukan penguatan, dan juga terus mengevaluasi dalam hal perkembangan kabupaten kota layak anak di seprovinsi Sumatera Utara. Baik, saya ke Pak Basarin kalau begitu. Nah, ini kan sudah dimulai tadi dari tahun 2006 begitu. Lalu ada permennya, lalu belakang ada perpresnya. Berarti kan ini sudah sangat penting begitu untuk bisa dilakukan segera ada provinsi Sumatera Utara ini menjadi layak anak. Kalau dari Dinas Sosial sendiri Pak, apa peran-peran yang dilakukan untuk mewujudkan provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang layak anak? Baik, terima kasih Bu Juli terkait dengan apa peran yang menjadi pelaksanaan terhadap anak di
Sumatera Utara, kami sampaikan bahwa kita mengetahui bahwa visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2018-2023 itu adalah mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat, ya. Termasuk di misinya itu Sumatera Utara yang bermartabat di bidang politik, tata kelola pemerintahan yang baik. Pemaknaan yang ada di dalam bermartabat tentu dilihat dari kondisi sosial dari masyarakat itu sendiri. Persoalan yang sering terjadi itu adalah tingkat pengasuhan terhadap anak. Kita ketahui bahwa banyak permasalahan di lingkungan anak ini, katakan misalnya korban kekerasan, kemudian korban-korban terhadap penyalahgunaan narkoba, korban terhadap masalah seksual, dan lain-lain sebagainya. Kondisi ini membuat perlindungan terhadap anak atau keberadaan anak menjadi rentan. Nah, dengan berkolaborasi dengan instansi terkait, dengan Dinas Perlindungan Anak atau Dinas PPA, kemudian bekerja sama dengan Satpol PP, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kita melakukan pembinaan, melakukan asesmen terhadap hal-hal yang dialami oleh anak. Kemudian kita lihat perkembangannya dalam masalah-masalah sosial, terutama di dalam lingkungan anak ini, apakah kemudian ini bisa dibina atau diasuh oleh keluarga masih, atau kemudian ini harus diasuh oleh orang tua, atau diasuh oleh keluarga besar, diasuh oleh panti asuhan, atau kemudian juga panti yang diselenggarakan oleh dinas sosial. Ini tergantung pada asesmen. Nah, dalam hal solusi terakhir adalah penitipan ataupun pengasuhan di panti sosial. Salah satunya itu adalah menjadi kewenangan ataupun tugas daripada dinas sosial. Jika nanti hasil asesmen harus diasuh oleh dinas sosial, maka kita akan melakukannya itu. Demikian kira-kira. Nah, kalau panti-panti sendiri Pak yang dikelola oleh pemerintah ini ada Pak? Ya, panti kita sekarang ini ada 25 panti. Ada panti untuk orang tua, lansia, jompo, dan ada panti untuk anak. Saat ini kita sedang melakukan pengasuhan terhadap kurang lebih 365 anak. Ada di Medan, ada di Binjai, ada di Sidimpuan, di Panyabungan. Nah, jumlahnya totalnya 365 anak. Baik. Ini dengan permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahannya berbeda-beda. Ada karena orang tua tidak mampu, ya kan, kemudian dititipkan di dalam panti. Ada kemudian karena permasalahan keluarga. Ada kemudian persoalan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Sehingga kita melihat, mengasesmen untuk memutuskan kita melakukan pengasuhan di dalam panti. Baik, saya ke Pak Muniruddin nih sebagai Ketua dari LPA Sumatera Utara. Tentunya banyak sekali nih laporan kepada LPA terkait kekerasan dan lain sebagainya, mungkin yang diketahui oleh LPA. Nah, tadi kalau dinas sosial punya peranan-peranan seperti itu. Kalau LPA sendiri apa upaya yang dilakukan untuk menciptakan agar Sumatera Utara ini menjadi provinsi yang layak anak? Ya, terima kasih Mbak Juli. Kita dari Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara kan memiliki fungsi diantaranya itu adalah pendampingan, edukasi. Itu yang menjadi salah satu bagian yang bisa kita lakukan. Nah, persoalannya hari ini Lembaga Perlindungan Anak melakukan sesuatu kegiatan itu, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada dia hal yang bisa berdiri sendiri, ada dia yang melibatkan instansi lain. Contohnya Pak? Contoh misalkan ketika ada orang yang melapor ke Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, kantor kita sekarang di Jalan Durung nomor 105, kita menerima laporan tersebut, lantas kita harus mendampingi mereka ke pihak kepolisian yang berwajib. Kita nggak bisa berdiri sendiri dalam hal itu. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, kita tidak bisa berdiri sendiri, akan melibatkan baik dari kepolisian, kejaksaan, dinas PPA sendiri, terkhususnya juga dari dinas sosial. Nah, ini yang
yang menjadi bagian kegiatan yang dilakukan oleh LPA. Tetapi ada kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa kita lakukan Sendiri. mandiri, Tanpa sendiri, harus instansi lain. tanpa harus melibatkan. Misalkan ada orang yang berkonsultasi terhadap kita, misalkan pengasuhan yang salah. Yang sering kita temukan sekarang itu di samping dia kejahatan seksual ya, di samping kejahatan seksual itu adalah kenakalan di tingkat remaja akibat penyalahgunaan gadget terhadap anak yang tidak terkontrol dengan baik. Karena di satu sisi setelah kita melakukan komunikasi dengan korban ini, kenapa anak-anak kita sekarang cenderung nakal, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua, akibat terjadi pola pembelajaran satu arah. Contoh nih, gadget ini kan apapun yang ditampilkan di gadget ini, anak kita menerima. Tidak ada di situ di kiri kanannya itu ruang konfirmasi. Benar dan salah yang diterima oleh anak itu yang wajib diterimanya. Maka sehingga efeknya ke pola asuh anak. Anak akan sulit mendengar orang tua karena dia sudah nyaman dengan hidupnya sendiri. Nyamannya di mana? Dia sudah enjoy. Cukup dibelikan paket, dia sudah bahagia. Jadi Dia permasalahan ini banyak terjadi dan laporan kepada LPA. Iya. Itu yang kita terima kebanyakan akhir-akhir ini mulai Januari sampai bulan tanggal 1 Agustus tadi ada yang melapor terakhir itu adalah sama juga. Kenakalan anak akibat penyalahgunaan gadget yang berakibat orang tua melakukan sikap yang salah kepada anaknya. Kenapa? Karena bagaimanapun situasi anak itu tetap menjadi korban orang dewasa. Bagaimanapun situasi anak itu adalah tetap dikategorikan sebagai korban orang dewasa. Baik, kalaupun mau dijauhkan dari gadget ini tidak mungkin. Karena pembelajaran sekarang juga harus menggunakan itu. Dan terkadang orang tua tidak mengkontrol itu. Nanti kita akan bahas itu lagi lebih dalam, tapi saya ke Ibu Erni dulu ini terkait bagaimana sebenarnya indikator sebuah provinsi itu dikatakan sebagai provinsi yang layak anak. Apa saja yang harus terpenuhi, Ibu? Tentunya ini adalah bagaimana kabupaten kota itu sudah menginisiasi kabupaten kota layak anak. Dimana di dalamnya itu ada 24 indikator kabupaten kota layak anak yang tergabung di dalam 5 klaster. Itu ada hak sipil dan kebebasan, kemudian ada kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan juga ditambah dengan klaster kelembagaan. Baik, jadi ada beberapa ya Bu ya, hak, kesejahteraan, pendidikan, perlindungan dan lain sebagainya. Ini harus terpenuhi di sebuah provinsi. Harus terpenuhi. Sehingga dia layak anak. Benar. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri Ibu. Nah, dari beberapa poin ini bagaimana Ibu melihatnya? Apa yang sudah terpenuhi, berapa persen sudah terpenuhi dan apa yang harus dilakukan? Kita pada tahun ini dari 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah 21 kabupaten kota yang menjadi kabupaten kota yang layak anak. Baik, jadi sudah besar ya Bu, 50% ke atas sudah 70%. Sudah 70%. Tahun lalu itu kita hanya 14 kabupaten kota. Jadi tahun ini memang kita sudah ada peningkatan. Baik, jadi memang benar-benar Sumatera Utara ingin mewujudkan provinsi yang layak anak. Iya benar, kita memang harus menuju provinsi yang layak anak. Karena di tahun 2030 itu Indonesia sudah harus layak anak. Baik, jadi ada sekitar 2 atau sekitar 11 provinsi. 12 lagi yang belum menginisiasi kabupaten kota layak anak. Baik, saya ke Pak Basarin Yunus. Ini kita gembira, kita bisa bergembira juga karena sudah 70% kabupaten kota yang layak anak di Sumatera Utara berdasarkan laporan dari Bu Erni tadi. Nah, kalau Dinas Sosial sendiri Pak melihatnya untuk anak-anak terlantar ini bagaimana begitu Pak? Apakah di 21 tadi ternyata sudah bersih atau memang anak-anak terlantar ini kasusnya beda lagi karena Sumatera Utara layak anak harusnya tidak ada lagi anak-anak terlantar. Bagaimana Bapak melihatnya? Baik, terima kasih Juli. Terkait dengan anak-anak terlantar ini adalah sebagai ujung daripada permasalahan sosial yang ada baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari oleh anak-anak ya. Bahwa masih ditemukan lagi anak-anak terlantar ya, itu ya benar. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan
Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menjemput daripada anak-anak terlantar ini, kemudian di asesmen ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab daripada anak ini terlantar? Apakah karena memang keluarganya membiarkan? Apakah karena kemudian keluarganya tidak ada lagi? Katakan misalnya anak yatim piatu atau kemudian tidak ada keluarganya lagi, ya kan? Nah, sepanjang ini menjadi persoalan, ya, tidak ada lagi keluarga yang bertanggung jawab, di situ hadirnya panti untuk bisa mengasuh terhadap anak ini sehingga sedemikian rupa bisa diminimalisir dari tahun ke tahun terhadap keberadaan anak-anak terlantar ini. Perlu kami sampaikan juga di kesempatan ini bahwa pengasuhan kita di panti itu terdiri dari kegiatan pembelajaran. Ya. Mereka tetap melakukan sekolah di sekolah-sekolah yang mereka tuju. Ya. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang madrasah, ada yang SMK, ada yang SD. Mereka semua itu bersekolah di sana. Kemudian juga di luarnya itu, di luar waktu jam sekolah itu kita melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan, kita melakukan pembinaan kerohanian, ya. Kita melakukan pembinaan-pembinaan yang bisa nanti membuat satu kesempatan bagi mereka untuk lebih berprestasi lagi, ya kan? Contohnya misalnya untuk di Tapanuli Utara ataupun di Siborong-borong, ya, ada panti kita di sana, ya. Di sana anak-anaknya cukup berprestasi, ya. Banyak yang setiap tahun ada yang masuk ke perguruan tinggi negeri, ya, di sana itu, ya. Itu menjadi contoh bagi kita bagaimana keberhasilan anak-anak kita ini, walaupun dengan interaksi sosial dengan keluarga barangkali sedikit ada keterpinggiran, ya, dengan asuhan di panti, tidak berinteraksi dengan keluarga secara face to face gitu, ya kan, ada jarak, ya kan, tapi tidak membuat kesempatan mereka itu hilang untuk meraih masa depannya. Ada beberapa yang anak kita ini berprestasi sehingga bisa masuk ke perguruan tinggi, ada yang ranking, bahkan juga ada yang mempunyai kemampuan untuk olahraga. Baik, jadi tetap berprestasi meskipun dalam asuhan dinas sosial tadi. Benar sekali. Baik, bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 0614146 353. Sekali lagi di 0614146 353. Hari ini kita membahas bagaimana Sumatera Utara menjadi provinsi yang layak anak. Nah, jadi pemirsa ini juga harus tahu ya Pak ya, kita akan mendengar laporan nanti mungkin dari pemirsa bagaimana. Baik, saya mungkin ke Pak Mundiruddin dulu. Terkait dengan laporan yang masuk kepada LPA sendiri. Ini ada telepon kita dari rumah, kita akan tahan sebentar Pak. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Baik. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Ibu Sarah di Medan Johor. Ibu Sarah di Medan Johor. Ibu, hari ini kita membahas bagaimana Sumatera Utara mewujudkan provinsi yang layak anak. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Oh gini Kak, kan di lampu-lampu merah itu kan banyak anak-anak yang kayak manusia yang dicet-cet itu badannya itu Kak. Itu kan sebenarnya ada yang ngedrop itu kan ada sebenarnya. Bagaimana upaya dinas sosial untuk bisa memberantas masalah itu? Karena itu pasti ada aktor di belakangnya Kak. Apakah dinas sosial mengetahui itu dan bagaimana upaya dinas sosial untuk bisa membersihkan orang-orang yang memang sengaja ngedrop si manusia-manusia silver itulah. Baik. Ibu, selain manusia silver, apalagi yang Ibu lihat mengganggu? Ini Kak, anak-anak yang jual-jual jajanan-jajanan yang 1.000 yang di pinggir jalan itu. Kedoknya kan jualan, padahal sebenarnya minta-minta. Kadang-kadang jual tisu juga, itu bagaimana itu Kak? Baik. Itu saja Ibu Sarah? Itu aja Kak. Baik. Makasih ya Kak ya. Makasih Pak Kadis. Baik, terima kasih. Ini saya langsung ke Pak Kadis sebelum nanti ke Pak Mundiruddin lagi.
di lampu merah Pak. Iya. Ini menjadi keresahan kita bersama ya, tadi ada manusia silver lah katanya begitu, atau anak-anak badut-badut dan lain sebagainya, atau tadi yang jualan kedoknya tapi minta-minta. Dan maksa juga Pak ngetok kaca. Apakah ini juga dilihat oleh dinas sosial? Apa tindak lanjutnya Pak? Baik, kami sampaikan bahwa ada 26 kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial ini atau calon penerima terhadap kesejahteraan sosial ini. Tidak hanya manusia silver, tidak hanya gelandangan pengemis, tidak hanya ODGJ, semuanya itu menjadi masalah sosial yang kita lihat sehari-hari. Tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama itu penjemputan. Ini ada timnya. Timnya ini terdiri dari, katakan kalau kita misalnya di Medan ya, tentunya ini merupakan wajah daripada Sumatera Utara. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Tentunya ini juga peran kita sama-sama ya, peran kita sama-sama baik itu pemerintah kabupaten kota yang nanti menjemput bersama dengan petugasnya, timnya. Kemudian ini di asesmen ya, apakah ini ditempatkan di orang-orang yang bermasalah atau anak-anak yang bermasalah, katakan misalnya korban narkoba, ataukah korban di dalam rumah tangga, apakah kemudian ini korban karena pergaulan sosialnya, ya kan, seperti misalnya seks bebas seperti itu ya. Ini menjadi asesmen setelah dijemput orangnya ini, kemudian kita asesmen ditempatkan di mana. Kita tempatkan untuk panti kita yang mengasuh anak-anak remaja itu ditempatkan di Tanjung Merawa. Kita lakukan pelatihan, kita lakukan sekolah juga, kita berikan pendidikan sekolah formal. Selebihnya itu kita lakukan pelatihan juga untuk keterampilan mereka bisa hidup. Katakan misalnya ada pelatihan perbaikan servis HP, pelatihan terhadap keterampilan seperti salon. Ada di situ di Tanjung Merawa di panti kita itu kita lakukan pelatihan terhadap ini. Namun demikian belum tuntas, iya. Belum tuntas karena Belum masih tuntas, banyak ya. tadi begitu katanya. Benar. Masih terus juga ini kita lakukan, bahkan barangkali dalam tanda petik ada organisasinya, ada yang kemudian mungkin aktualisasi diri anak-anak kita sekarang ini sudah berbeda sekali dengan zaman kita dulu. Sekarang kalau dulu kita tidak melihat manusia silver ini ya kan, sekarang ini dengan apakah itu merupakan bentuk daripada aktualisasi diri yang dilakukan oleh anak-anak remaja sekarang untuk mewujudkan dirinya itu. Tapi itu merupakan bagian daripada permasalahan sosial. Karena kita melihatnya justru meminta-minta begitu, bukan benar. kesenian. Ketika dia melakukan peminta-minta seperti itu, dia termasuk menjadi bagian daripada yang harus kita jemput. Baik, ini menarik sekali pembahasan kita, termasuk tadi sudah ada penelpon. Nanti kita menunggu juga penelpon lagi, tapi kita jeda sebentar. Ini Bapak, nanti pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami di 0614146353. Sekali lagi di 0614146353. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kupas Tuntas. Hari ini kita bahas bagaimana Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang layak anak, ya begitu. Kita ke Pak Muniruddin Ritonga nih, selaku Ketua LPA. Tadi kita dengar banyak nih permasalahan, termasuk juga tadi penelpon kita mengatakan di lampu merah dan lain sebagainya. Dan sudah ditangani juga oleh dinas sosial. Tapi kan kalau melulu begitu, tadi terorganisir, sudah dirapikan, terorganisir, ada lagi. Sebenarnya edukasi seperti apa yang harus diberikan? Kalau tadi termasuk program dari LPA dalam memberikan edukasi seperti apa yang harus diberikan kepada orang tua maupun anak-anak di dinas sosial dan lain sebagainya agar tidak terulang lagi Pak kejadian-kejadian seperti ini. Nah, pertanyaan tadi sebenarnya membuktikan kita kepada semua, khususnya masyarakat Sumatera Utara, bahwasanya perlindungan anak ini tidak bisa kerja sendirinya dinas sosial, tidak bisa kerja sendirinya dinas PPA dan LPA sendiri, tetapi setiap masyarakat Sumatera Utara wajib menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang. Contoh nih saya kasih poin, meskipun Sumatera Utara ini menjadi kabupaten kota layak anak, itu tidak
serta-merta tidak ada lagi kekerasan dan kejahatan seksual, tidak ada lagi perlakuan yang salah, meminimalisir iya. Tetapi kalau gelagatnya dari situasi Sumatera Utara dan negara kita sekarang ini, apa yang sering kami bilang dari Lembaga Perlindungan Anak, akan ada tsunami di bidang anak-anak ini. Kenapa? Karena tidak terkontrolnya. Akibat kenapa? Lingkungan yang tidak ada yang nyaman dan nyaman bagi anak. Baik. Di rumah juga begitu. Nah, kalau di peran sekolah, Pak, apakah tidak ada pendidikan atau edukasi di sekolah yang membuat anak ini lebih terarah dan tidak mau dikoordinir seperti itu tadi? Harusnya ada, Mbak Juli. Harusnya ada. Tetapi kan meskipun dia pendidikannya baik, belum tentu juga ada jaminan. Tidak ada jaminan juga akan bisa dia memahami situasi ini. Gini dia, Mbak Juli, kalau semangat, spirit Presiden kita, Pak Gubernur Edi Rahmayadi tentang bagaimana mewujudkan Sumatera Utara ini menjadi provinsi yang layak anak, oke, sudah oke. Tetapi persoalannya bagaimana masyarakat ini bisa menyambut dengan baik. Ada loh yang sulit dirubah oleh Mbak Juli terkait persoalan anak ini. Ada semacam itu tugasnya dinas sosial, tugasnya dinas PPA, tugasnya LPA. Bukan, sesungguhnya itu adalah tugas kita bersama. Apa yang sering kita sampaikan adalah setiap orang yang masih waras pemikirannya, dia harus ikut turut serta melakukan dan menciptakan situasi bagaimana situasi dan kondisi tersebut menjadi yang ramah dan nyaman bagi anak kita. Pertanyaannya sekarang, di mana anak-anak kita yang aman dan nyaman? Baik. Di rumah, siapa yang jamin? Di lingkungan sekolah, siapa yang jamin? Di lingkungan bermain, siapa yang jamin? Nggak ada. Maka sebenarnya bercerita anak ini bukan main-main. Contoh nih dinas PPA, saya ada bertemu dengan beberapa kepala dinas PPA di Sumatera Utara tanpa saya sebut. Bagaimana mereka mau menyambut kebijakan Pemprov ini sementara tidak didukung dengan anggaran yang baik? Ini ibu-ibu ini karena nggak berani atau tidak punya keberanian menyampaikan kepada atasannya. Itulah salah satu kendalanya. Saya melihat begini, Kabupaten Kota Layak Anak ini adalah spirit bagaimana untuk mengeluarkan Sumatera Utara dari situasi yang tidak nyaman dan aman. Tetapi persoalannya sekarang, kalau memang pemerintah daerah itu serius menangani tentang anak dan memperhatikan hak anak ini, coba kita cek berapa anggaran dianggarkan oleh Pemkab. Kalau Pemprov saya nggak tahu berapa dianggarkan di dinas PPA Kabupaten Kota atau Provinsi Sumatera Utara. Baik. Sangat memprihatinkan. Baik, menurut Bapak fasilitas-fasilitas apa saja yang diperlukan untuk yang menyerap anggaran besar untuk lingkungan yang ramah anak? Tentunya pemerintah daerah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak, kasih dong anggaran secukupnya. Supaya dinas yang berkaitan atau OPD dinding sektor yang bersangkutan dia bisa bekerja secara maksimal. Ini kan dituntut bekerja secara maksimal tetapi tidak ditopang dengan anggaran yang baik. Itu bagaimana? Ini salah satu kendala, tapi mungkin teman-teman dan bapak-bapak kepala dinas ini tidak bisa menyuarakan secara lantang. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang harus dijaga dalam sisi pemerintahan. Tapi ini saya menurut kami dari Lembaga Perlindungan Anak, ini adalah sangat mempengaruhi bagaimana tercapainya situasi dan kondisi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota Layak Anak. Tapi dengan beberapa tadi kabupaten kota yang sudah menjadi kabupaten kota layak anak, ada sekitar 21, bukankah ini menunjukkan sebenarnya perhatian dan anggaran juga sudah cukup sehingga menjadi kabupaten layak anak? Tidak menjadi jaminan, Bu Jul. Meskipun dibilang Bu Kadis tadi ada 24, apakah itu didukung dengan dana yang baik oleh pemerintah daerah? Saya sudah cek, ada satu dinas PPA, saya nggak mau sebut, hanya 1 miliar dengan mengurusi puluhan kecamatan dan ratusan desa. Nggak mungkin. Sementara, ada nggak sekarang desa kita yang ramah dan aman bagi anak? Kita bersyukur dengan adanya MOU Kementerian Desa dengan Kementerian PPA
bagaimana mewujudkan desa ramah perempuan dan layak anak. Itu pun Sumatera Utara kalau tidak salah hanya dapat jatah 4 kabupaten. Baik, saya ke Ibu Erni langsung nih kalau begitu sebagai Kabid Pemenuhan Hak-Hak Anak. Nah, ini Ibu melihatnya bagaimana? Apakah kekurangan itu dari segi anggaran, dan menarik juga nanti mungkin dibahas sekaligus bagaimana lingkungan yang ramah untuk anak-anak, mungkin teman bermainnya, ruang terbuka hijau untuk bermainnya dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ibu menyortinya? Memang untuk Kabupaten Kota Layak ini perlu anggaran yang besar. Seperti contohnya anak-anak itu membutuhkan ruang bermain yang ramah anak. Tentunya ini terkait dengan dinas PU juga. Bagaimana ada taman bermain yang sudah layak anak. Karena mungkin itu yang membuat mereka lari ke gadget begitu ya? Iya, agar jangan lari ke gadget. Ibu sendiri melihatnya kendala-kendala apa lagi yang Ibu rasakan sebagai Kabid Pemenuhan Hak-Hak Anak ini untuk mewujudkan walaupun tadi sekitar 30% lagi agar menjadi Kabupaten Kota Layak Anak? Ya. Di sini fasilitasnya tentunya ya, karena tidak semua yang sudah seperti sekolah ramah anak, masih ada beberapa sekolah yang sudah memenuhi sekolah ramah anak. Kemudian harus ada puskesmas ramah anak, masjid ramah anak, vihara ramah anak, kemudian gereja yang ramah anak, kemudian apakah semua anak-anak itu sudah mempunyai akte kelahiran, seperti itu. Jadi sampai ke sana juga harus diperhatikan begitu ya, Ibu ya? Benar, diperhatikan dari sejak lahir, sehingga anak-anak itu mencapai usia 18 tahun. Baik. Nah, kalau dengar melakukan kerjasama, kalau kita katakan tadi LPA tidak bisa berdiri sendiri, harus kerjasama ke siapa. Nah, kalau dinas dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sendiri, kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain bagaimana dalam upaya mewujudkan Provinsi Sumatera Utara menjadi layak anak? Ya. Di sini tentunya dibentuk suatu tim yang dinamakan dengan gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak, di mana di dalamnya itu ada OPD terkait, kemudian ada lembaga masyarakat, ada dunia usaha, dan juga ada aparat hukum yang untuk kabupaten kota itu ditetapkan oleh bupati atau wali kotanya. Kemudian kalau untuk provinsi tentunya ditetapkan oleh gubernur provinsi. Baik, saya ke Pak Basarin Yunus nih, Pak. Dinas sosial ini tadi kalau terkait dengan yang peminta-minta, ini mungkin terkait dengan kehidupan, kesejahteraan anak-anak. Ada tidak program-program yang dikaitkan dengan kebutuhan dari kesejahteraan atau kehidupan anak-anak jalanan? Baik, terima kasih kan. Ada suatu teori, katakan misalnya teori kemiskinan ya. Kenapa orang miskin? Karena dia kurang produktif atau tidak produktif. Kenapa dia tidak produktif? Karena dia kurang skill atau tidak punya kemampuan untuk melakukan produktivitas. Kenapa dia tidak mempunyai skill? Karena dia tidak pernah mengakses, tidak mampu mengakses untuk memperoleh keahlian tersebut. Kenapa dia tidak mampu mengakses itu? Karena dia tidak punya uang. Nah, ini suatu lingkaran setan yang satu sama lain saling berkaitan ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa menyelesaikan lingkaran setan ini diperlukan trigger ya dari semua pihak, baik dari pemerintah maupun dari swasta maupun komponen-komponen lainnya. Nah, oke, kita sekarang di pemerintah sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap orang-orang yang mengalami masalah sosial ini ya kan. Kemudian juga di sisi lain banyak juga NGO, banyak perusahaan juga yang mempunyai perhatian terhadap keberadaannya ini. Katakan misalnya Yayasan Darmais ya, mereka itu selalu memberikan bantuan-bantuan ke panti-panti yang dikelola oleh swasta. Nah, yang pada kesempatan ini kami mengetuk hati daripada para pengusaha lah, katakan misalnya seperti itu. Kewajiban perusahaan itu ada namanya CSR ya, ada namanya CSR ini. Coba bagaimana ini bisa disalurkan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masalah penyandang kesejahteraan sosial ini, bukan hanya persoalan bagaimana kita ambil dari tempat dia gelandangan, kita latih,
Tetapi pasca kita latih itu kemudian bagaimana dia mengakses tadi untuk bisa bekerja mengaktualisasikan dirinya sehingga dia mempunyai pendapatan yang bisa diandalkan untuk hidupnya. Nah, dengan cara seperti ini para pihak-pihak ketiga yang mungkin swasta punya kesempatan, punya peluang, ya ayo ini kita rekrut anak-anak ini bagaimana kita bisa untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk bisa berproduktivitas sehingga tadi lingkaran setan itu bisa kita selesaikan permasalahannya. Yang kedua adalah kita mempunyai tenaga ahli di bidang sosial, yaitu namanya pekerja sosial ya. Ini punya program untuk Peksos atau pekerja sosial ini go to school ya. Mereka itu kita tugaskan pergi ke sekolah berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan pelajar itu sendiri. Katakan seperti tadi kecanduan gadget atau mengidolakan orang-orang tokoh-tokoh yang ada di gadget itu sehingga mungkin tanpa filter, tanpa saringan ini bisa menjadi model sendiri ya kan. Nah, ini pekerja-pekerja sosial kita ini memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan motivasi kepada anak-anak sekolah untuk bagaimana bergadget dengan bijak. Nah, bagaimana bergadget dengan bijak. Kalau kita tinggalkan gadget ini juga menjadi kebutuhan sekarang untuk sekolah, untuk mencari data dan lain-lain sebagainya. Namun demikian perlu itu menjadi bagian daripada tugas kita sehingga kita menugaskan para pekerja sosial yang merupakan fungsional di lingkungan kita sendiri bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mengelola bagaimana murid-murid atau anak-anak kita yang ada di sekolah bisa bekerja ataupun bisa menggunakan gadget lebih bijak. Demikian. Baik, selain tadi penggunaan gadget juga bisa hal-hal lain di luar itu, edukasi kepada anak-anak sekolah. Dan bukan hanya sekolah negeri tapi sekolah-sekolah swasta, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, saya ke Pak Mudhiruddin Ritongan nih, Ketua LPASI. Kalau kita katakan dari tadi permasalahan kekerasan seksual ya dan lain sebagainya, kecanduan gadget dan lain sebagainya. Nah, untuk ruang berekspresi anak-anak di Sumatera Utara sendiri, bagaimana Pak Mudhiruddin melihatnya? Apakah ini sangat kekurangan? Karena kita melihat sekarang yang lagi viral itu adalah jalanan dijadikan tempat fashion show. Ini kan ruang berekspresi yang kurang dari anak-anak kita. Bapak melihatnya bagaimana? Ya, Mbak Juli, pertama yang kami lihat itu ruang untuk berekspresi bagi anak itu sangat minim. Itu kan secara otomatis dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara otomatis ruang untuk apakah dikategorikan taman hijau, taman bermain untuk anak atau ruang terbuka hijau, itu secara otomatis akan menyempit. Maka untuk bermain bagi anak itu sekarang mahal. Maka inilah salah satu yang mendorong terjadinya apa yang kita lihat selama ini, anak berantem, kenakalan remaja meningkat. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan kodratnya. Aturan dia anak-anak seusia 8 tahun, ayo di mana dia cocok bermainnya. Anak usia yang 5 tahun di mana. Ini anak usia umur 17 tahun dengan umur yang 6 tahun itu sama tempat bermainnya. Itu bagaimana logikanya? Sehingga inilah yang membutuhkan kerja keras kita semua, baik masyarakat, pemerintah, bagaimana mewujudkan ini. Nah, bercerita tentang bagaimana mewujudkan yang Mbak Juli sampaikan tadi, bagaimana kalau kita rubah dia alurnya. Kalau selama ini kan kabupaten kota layak ini dari provinsi, kabupaten, baru ke bawah. Ini kita rubah dulu. Kami punya pemikiran sudah begitu, karena hasil apa kita terlalu lambat. Jadi dari bawah dulu, dari desa bawah, dulu. Dari lurah, desa, habis lera. Kalau dia kelurahan dan desa sudah layak anak, secara otomatis kecamatan akan jadi layak anak. Kalau sudah semua kecamatan layak anak, secara otomatis kabupaten akan layak anak. Itu ada peluangnya, di mana itu kalau tidak silap di bulan Juli 2021 Bu Kabid ya, itu Menteri PPA
Menteri PPA Bu Bintang dengan Menteri Desa itu melakukan MOU. Bagaimana begitu besar perhatian dua kementerian ini untuk supaya negara ini keluar dari situasi yang tidak nyaman dan aman bagi anak ini. Nah, sekarang tergantung kita menyambutnya seperti apa. Baik, nah ini menarik. Saya ke Ibu Erni kalau begitu. Ya, tadi terkait sudah disampaikan juga oleh Pak Munirudin, ini sudah dilaksanakan launching Desa Ramah Perempuan dan Anak. Ini bagaimana Ibu? Maksudnya Desa Perempuan Ramah dan Anak ini? Tentunya di dalamnya bagaimana perempuan dan anak itu terlindungi. Dan itu memang sudah di launching bersama dengan TPPA dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang mana di dalamnya juga seperti tadi untuk anak itu sudah apakah sudah ada sudah ramah anak, sekolahnya, pendidikannya, kemudian kesehatannya bagaimana, kemudian dalam pencatatan sipilnya bagaimana, seperti itu. Baik. Nah kalau untuk pengaduan sendiri, apakah dibuka juga pengaduan dan kemana jika tadi belum terpenuhi unsur-unsur yang diharapkan tadi di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tadi? Sebenarnya kalau untuk pengaduan itu merupakan wewenang dari kabupaten kota dan provinsi itu hanya menerima kalau memang misalnya ada kabupaten kota yang mensurati ke provinsi, ya kita menangani seperti misalnya ada kasus-kasus kekerasan dan itu yang utamanya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi sudah di launching ya Ibu ya, ini dari desa tadi seperti harapan Pak Munir, dari desa nanti ke atas begitu. Sebenarnya iya, tapi baru sistem beberapa. pelaporan pun ada di kemarin kita tahun 2018 gitu sama PPA provinsi, kalau tidak silap namanya Simponi PPA. Sistem pelaporan online yang tergabung di dalamnya itu Dinas PPA, LPA sendiri, Kejaksaan dan Kepolisian. Itu untuk mengadukan beberapa hal yang terkait Iya, dengan yang dianggap masyarakat yang harus disampaikan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, silahkan di Simponi PPA. Baik. Itu kalau tidak silap 2018. Nah, persoalannya sekarang ya itu tadi, bagaimana Masyarakat komitmen kita bersama, pemerintah sendiri yang mau, masyarakat juga nggak jalan. Harus dia kolaborasi. Dua ini, pemerintah dan masyarakat. Jangan-jangan masyarakatnya cuek ya Pak ya, pemerintahnya Di punya program tapi situ. masyarakatnya cuek. Baik, saya ke Pak Basarin dulu nih. Pak Basarin melihatnya kalau untuk SDM, untuk tadi masyarakatnya sendiri atau SDM dari pemerintah sendiri, bagaimana Bapak melihatnya kolaborasi untuk menciptakan provinsi yang layak anak ini? Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan SDM kita, khususnya yang menangani permasalahan sosial ini, apalagi terlebih terhadap anak, kita mempunyai 48 pekerja sosial ya. Pekerja sosial ini yang sudah dilatih, yang punya sertifikat untuk bagaimana pengasuhan bisa berjalan dengan baik. Sekolahnya ada dari Kementerian Sosial, sekolahnya ada, dididik ini pegawai kita ini ya kan. Mereka yang paham. Apakah nanti misalnya katakan ini di luar daripada anak, permasalahan anak, katakan misalnya lansia, mereka ada juga itu untuk pekerja sosialnya. Demikian juga anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap lingkungannya sendiri ya kan. Tentunya dia tidak mungkin kembali ke keluarganya itu dititip lagi. Tentunya ada tempat penitipannya ini ya, termasuk di panti kita itu. Nah, siapa yang mendampinginya ini? Ada psikolog, ada rohaniwan, ada kemudian pekerja sosial kita itu ada di dinas sosial ada itu. Jadi SDM-nya memang sudah terlatih untuk Terlatih menangani untuk itu, masalah-masalah Ibu, ini. terlatih. Baik, saya ke Pak Munirudin. Tadi menarik, SDM juga sudah terlatih. Nah, untuk kerjasama dengan LPA sendiri itu bisa disampaikan ke dinas sosial terkait laporan-laporan itu? Ya, harusnya kami koordinasi sebenarnya selama ini, mungkin karena ada kesibukan selama ini belum bisa jumpa dengan Pak Kadis. Tapi sebenarnya Mbak Juli, berbicara masalah anak ini kan dia, coba Ibu Juli bayangkan jumlah anak Indonesia itu 34 juta. Kalau digabungkan antara anak-anak dengan emak-emak, 3/4 jumlah penduduk Indonesia. Ya kan? Itu coba bagaimana mengelolanya. Ditambah lagi bagaimana kita mau merubah cara mindset dan cara pandang manusia. Itu menjadi salah satu poin pentingnya, sehingga
kalau ini sudah bisa kita rubah cara pandang dan cara mindset terhadap anak ini, maka akan lebih terbantu bagaimana dinas sosial, dinas PPA bagaimana mewujudkan visi misi hal tersebut. Ini kan persoalan. Apa mindset yang menurut Bapak perlu kita rubah terhadap kita memandang anak sehingga bisa membantu dinas sosial dan PPA? Pertama, mindset yang sulit dirubah itu adalah berbicara masalah perlindungan anak itu kewajiban orang tertentu, bukan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Itu yang sulitnya. Coba Mbak Juli merubah cara pandang manusia 275 juta. Bisa. Tidak termasuk kita yang ada di sini ya. Itu bagaimana, berapa anggarannya kalau kita kaji anggarannya, sehingga akan terjadi pembiaran. Nah, kami dari LPA Sumatera Utara bersyukur kalau selama ini kami sangat khawatir. Di mana khawatirnya? Contoh nih, Bu Juli, baru-baru ini Kapolri menetapkan unit PPA itu menjadi setara dengan Satreskrim dan lain sebagainya. Tapi kalau sebelumnya, coba Bu Juli bayangkan misalkan ya di Nias Selatan, kejadian di Nias Selatan di paling pelosok, ada kalau dia mau terjadi sesuatu kekerasan seksual yang dan lain sebagainya, dia kan harus melapor ke ibu kota atau ke Gunung Sitoli. Jadi nggak di polsek. Jadi kebijakan itu sudah cukup baik untuk itu. Cukup baik. Artinya gini yang ingin saya sampaikan Bu Juli. Kalau dia kebijakan pemerintah kita baik pusat dan daerah, ini provinsi ya, kalau kabupaten kota kan kita akan membaca satu-satu dari 33 kabupaten kota. Kalau provinsi kupikir sudah baik. Cukup baik. Bayangkan Pemprov itu sudah merevisi Perda Perlindungan Anak Bu Kabid kan? Itu artinya salah satu komitmen. Persoalannya bagaimana kita ini semua menyahuti. Baik, mungkin perlu edukasi kepada masyarakat tentang komitmen-komitmen yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tahu bahwa ini sudah seperti ini begitu. Saya ke Ibu Erni lagi nih kalau begitu. Tadi terkait kekerasan juga. Nah, dari LPPA sendiri ini DPPA ya Bu ya. Ini bagaimana menyikapi kekerasan seksual? Tadi dikatakan kalau anak-anak digabungkan anak emak ini udah banyak sekali. Dan ini yang dilindungi oleh DPPA kalau kita katakan. Walaupun kita semua melindungi itu. Apa yang dilakukan Ibu terkait kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan? Untuk anak-anak yang mengalami ataupun perempuan yang mengalami kekerasan, di sini kami dari DPPA itu memiliki UPT PPPA, UPTD PPPA, yang mana di dalamnya itu ada rumah aman untuk tempat perlindungan korban, kemudian di situ juga ada advokat tentunya untuk mendampingi korban dan juga untuk sebagai mediasi, dan juga ada psikolog yang untuk penanganan psikis korban. Baik, jadi sudah dilakukan beberapa hal tentunya untuk bisa membuat korban ini menjadi merasa aman begitu ya. Benar. Baik, mungkin kita di akhir ini ada beberapa menit Ibu Erni bisa menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana mewujudkan Provinsi Sumatera Utara ini layak anak. Singkat saja Ibu. Tentu saja di sini kami Dinas PPPA berharap untuk kedepannya kabupaten kota itu lebih berkomitmen lagi untuk pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak, di mana tadi seperti kita ketahui masih ada 12 lagi yang belum berkomitmen untuk Kabupaten Kota Layak Anak. Tentunya tahun depan mudah-mudahan semakin bertambah sehingga bisa terwujud provinsi yang layak anak. Dan di tahun 2030 tentunya Indonesia menjadi Indonesia yang layak anak. Baik, mudah-mudahan begitu saya Pak Ibu ya. Saya ke Pak Basarin dari Dinas Sosial sendiri ini banyak sekali yang ditangani ya Pak ya. Apa yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat kita maupun kepada pemerintah? Baik, terima kasih Bu. Ada dua hal yang saya sampaikan terkait dengan mindset tadi ya. Berhentilah berpikir bahwa anak di bawah umur itu sebagai sumber daya ya. Nah, katakan misalnya ya kan anak-anak ini dipekerjakan sebagai pengamen, pekerja di Jermal, pekerja di tempat-tempat informal. Ini dianggap sebagai sebuah hal yang layak gitu. Itu berhenti untuk berpikir seperti itu. Kesempatan anak itu ya untuk sekolah, untuk bermain, untuk mengaktualisasikan dirinya secara benar. Kepada basis keluarga sebagai basis perlindungan terhadap anak, kami menghimbau ya kan, berhenti berpikir untuk bagaimana anak ini sebagai sumber daya yang bisa menghasilkan. Jangan mengeksploitasi. Jangan mengeksploitasi. Kedua, kita sudah pernah membuat peraturan daerah terhadap
perlindungan anak yang meminta-minta di jalan atau orang-orang yang meminta di jalan. Ternyata ini juga tidak kontraproduktif. Artinya satu sisi kita melarang itu, satu sisi masih ada mindset dari beberapa dalam tanda petik bahwa orang memberikan sesuatu kepada peminta-minta dianggap bersedekah itu sesuatu yang layak. Selagi gitu ada yang mau memberi maka mereka akan tetap meminta ya, begitu. ini suatu mata rantai yang tidak ada ujungnya, ya kan? Artinya kami menghimbau di sini sepanjang itu kami sudah pernah membuat suatu peraturan daerah untuk melarang memberikan kepada pengemis, katakan mohon maaf tanda petik gitu ya, di jalanan ya. Tapi berhentilah itu berpikir bahwa itu dengan kita memberi sesuatu terhadap itu hanya moral saja yang ada di situ, tetapi itu dampak sosialnya itu sangat banyak. Berhentilah melakukan itu. Salurkan kalau itu dianggap sesuatu kebaikan untuk bersedekah, salurkan ke tempat yang tempatnya. benar. Baik, saya ke Pak Muniruddin, singkat saja Pak. Ini apa yang mau disampaikan Pak untuk mewujudkan provinsi layak anak? Kami dari Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara melihat gejolak yang menimpa anak Sumatera Utara Indonesia ke depan itu trennya tidak akan turun, akan selalu meningkat dengan melihat situasi dan kondisi sekarang. Tidak adanya tempat yang aman dan nyaman bagi anak, tidak bisa bebas berekspresi anak kita sesuai dengan usia pertumbuhannya. Maka oleh karena itu kita berharap sesungguhnya kepada pemangku kepentingan, terkhusus kepada Pak Gubernur yang sudah baik ini untuk supaya lebih memperhatikan lagi, lebih baik lagi, dan terkhusus kepada kabupaten kota kita menunggu janji, bukan janji lagi, komitmennya bagaimana mewujudkan kabupaten kota layak ini mulai dari bawah. Baik, dari desa tadi ya Pak ya? Dari desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Sehingga Bu Kabin nggak pala ini. Ya. Baik, Pak Munir ini sudah ditangkap ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan oleh kabupaten kota ya, karena menyambut apa yang sudah diberikan oleh provinsi ini sudah sangat baik, kabupaten kota harus menyambutnya. Terima kasih Pak Muniruddin sudah hadir hari ini. Terima kasih Ibu Erni, terima kasih Pak Basarin Yunus. Demikian pemirsa, hari ini kita membahas bagaimana Kupas Tuntas Sumut menjadi provinsi layak anak. Itu yang kita harapkan. Tadi dikatakan di 2030 diharapkan Sumatera Utara ini sudah menjadi provinsi yang layak anak begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak, kabupaten yang ramah anak, dan akhirnya kepada provinsi yang ramah anak. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.